Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, umur, serta diberikan hidayah. Itu yang paling utama. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah, kehadirat Nabi Bana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Ustadz Johar atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di majelis Dede setiap hari malam Jumat. Dan kepada Pak Imam Baihaqi juga terima kasih untuk waktu dan tempat sehingga bisa terlaksananya pengajian seperti saat ini. Sesuai dengan, sebentar nih saya baca dulu ininya, saya lupa Pak, temanya untuk hari ini Sirah kalau sekarang Pak. Sirah, ya betul. Sesuai dengan tema malam ini, Sirah Nabawi ya Pak. Iya. Ya betul. Jadi mohon maaf karena udah sebulan ini absen dulu. Jadi agak ini lagi agak keteteran gitu. Ya, silakan mungkin Pak waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin. Waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tentu senantiasa kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya senantiasa diberikan kepada kita. Terkhusus pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat sama-sama bertatap muka secara virtual untuk melanjutkan kajian yang sudah beberapa kali kita lakukan, yaitu kita mengkaji kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membimbing kita, menunjukkan kita, yang mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang kita rasakan hingga saat ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang Sirah Nabawiyah melalui kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Al-Qayyim. Kita kemarin terakhir membahas tentang tuntunan setelah salat, Imam ya? Iya betul. Ya, tuntunan Rasulullah dalam zikir seusai salat dan beberapa masalah lainnya. Jadi sudah kita singgung beberapa hal bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam setiap aktivitasnya tidak pernah lepas dari doa. Jadi Imam Nawawi itu punya satu buku khusus yang memuat tentang zikir-zikir, doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau bangun tidur sampai tidur lagi. Yang buku itu sangat tebal, lumayan cukup tebal. Untuk dikaji itu butuh mungkin bertahun-tahun, belum tentu selesai. Saya di masjid saya ini, saya kaji buku itu sudah hampir 3 tahun ini, dan itu baru dapat beberapa halaman. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang paling mulia, kemudian beliau orang yang sudah dijamin masuk surga, beliau yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dalam setiap aktivitasnya masih diiringi dengan doa-doa, artinya harapan-harapan. Keinginan-keinginan untuk diberikan kebaikan, dihindarkan dari keburukan. Apalagi kita
yang tentu nggak semulia Rasulullah SAW. Kita banyak dosa, akhirat belum jelas, ya kan? Kemudian surga neraka juga masih tipis-tipis. Maka tentu sebenarnya kita harus lebih banyak lagi memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beberapa doa sudah kita baca. Ini doa setelah salat ya. Kemudian insya Allah kita akan melanjutkan lagi. Kalau di buku saya tandanya ini ada di halaman 31. Mungkin kita konfirmasi Ustaz Imam, betul? Betul, sama Ustaz. Iya, sama ya. Saya ngasih tanda ini kemarin. Nah, kita akan lanjutkan seperti biasa. Kita membaca secara bergiliran, begitu Pak Sudirman. Ya, ada hal-hal yang butuh penjelasan, saya jelaskan. Nanti di tengah-tengah penjelasan, antum ada pertanyaan langsung saja. Jadi mungkin tidak perlu nunggu sampai akhir ya, kalau memang ada masukan, ada tanggapan, atau ada pertanyaan, langsung kita diskusi seperti biasa. Kita di sini sama-sama mencari ilmu. Jadi saya tidak berniat untuk kita mengajarkan begitu ya, tapi kita sama-sama belajar. Saya membaca juga, saya mendapatkan ilmu, walaupun kadang-kadang ya memang saya ngulang mungkin. Tetapi dengan ngulang itu banyak mungkin maklumat-maklumat tambahan yang bisa saya peroleh lagi. Jadi ada tambahan-tambahan dari antum juga bisa kita saling berbagi. Saya silakan kepada Pak Sudirman, silakan mungkin dipandu lagi siapa yang akan memulai. Nanti kita lanjutkan secara bergiliran. Oke, ini sudah saya share screen-nya. Siapa dulu, Pak Sudirman? Atau saya mulai? Saya mengawali? Boleh, Ustaz. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai dari halaman 31. Beliau ini ya, Ustaz Imam ya, di paragraf terakhir. Yang paragraf terakhir, betul Ustaz. Beliau menganjurkan umatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnul Qayyim beliau menyampaikan dalam kitabnya ini, beliau mengatakan, beliau Rasulullah SAW menganjurkan umatnya mengucapkan seusai setiap salat fardu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Lalu digenapi 100 kali dengan ucapan tiada ilah, artinya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang tiada sekutu baginya kerajaan dan baginya pula pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini mungkin sebagian besar kita juga sudah tahu ya, di antara zikir yang dianjurkan setelah salat, tasbih, tahmid, kemudian takbir. Ada sebagian yang takbir dulu, kemudian tahmid, takbir dulu, kemudian tasbih, kemudian tahmid. Ada beberapa hadis dengan redaksi yang berbeda. Bahkan ada sebagian hadis itu yang seakan-akan menunjukkan bahwasanya tasbih, tahmid, dan takbir itu dibaca tiga-tiga itu bersamaan dulu. Di subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Itu sebanyak 33 kali. Jadi kalau yang populer kan kita subhanallah sampai 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah akbar 33 kali. Ada beberapa redaksi yang lain yang diawali dengan takbir, ada yang diawali dengan tahmid, ya kan? Artinya dengan ada perbedaan redaksi dari Nabi SAW itu menunjukkan bahwasanya mana saja yang mau dipakai silahkan. Jadi tidak ada pembatasan harus satu cara, tapi mana saja yang mau dipakai silahkan. Bahkan tadi saya sampaikan ada satu hadis itu yang seakan mengisyaratkan bahwasanya membacanya itu boleh digabung. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Sampai 33 kali. Tapi yang populer kita pakai subhanallah ya 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Yang biasa dipakai silakan antum pakai. Artinya nggak perlu untuk coba-coba dengan cara yang lain, apalagi kalau seumpamanya jamaah kita atau masyarakat kita belum paham dengan cara-cara yang belum biasa itu, sehingga nanti takutnya menimbulkan fitnah. Tetapi kalau semuanya kita menemukan orang dengan cara yang lain, karena kita sudah belajar, maka kita tidak perlu menyalahkan. Sudah, kita santai saja. Tapi untuk kita terapkan di masyarakat kan tidak semudah itu. Sehingga nggak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Tidak semua yang kita pelajari itu harus kita sampaikan juga. Karena kita melihat juga masyarakat kan, kita lihat juga keadaan
sekitar kita itu. Nggak semua kebaikan itu ketika kita sampaikan dia jadi baik. Kadang-kadang orang menerimanya kurang baik, atau orang memang ilmu belum sampai ke situ sehingga apa yang kita sampaikan itu kadang-kadang justru menimbulkan fitnah. Sama seperti kita ngasih makan anak-anak. Di awal-awal kita ngasih makan anak-anak kita pakai bubur dulu. Bahkan sebelum bubur kasih ASI dulu. Bukan berarti nasi haram, enggak. Nasi tidak haram. Nasi itu halalan thayyiban. Tetapi ya belum cocok untuk bayi. Sehingga ya diatup susu dulu berapa lama, habis itu kemudian bubur dulu berapa lama, buah dulu berapa lama, baru cocok untuk nasi, cocok untuk makanan-makanan yang agak keras gitu ya. Nah, dalam kita belajar itu sebenarnya begitu. Jadi banyak orang sekarang itu yang ketika belajar pengen langsung makan nasi gitu. Jadi seakan-akan dia bayi itu pengen langsung makan nasi, sehingga banyak mudaratnya. Akhirnya dia kesedak kan, dia kesedak, kemudian ya banyak timbul mudarat. Sekarang saya menemukan ada beberapa pembelajar itu yang tidak sabar, sehingga dia kemudian langsung kepada tahapan belajar ilmu yang rumit-rumit. Dia tidak cukup kemampuan berpikirnya, karena memang setiap ilmu kan harus ada muqaddimah, harus ada pendahuluan ilmu ya, termasuk ilmu agama juga. Sehingga kadang-kadang dia tidak kuat dengan itu, sehingga banyak mafsadahnya, banyak keburukan. Dan sebagian pembelajar yang kemudian suka menyalahkan orang lain karena dia baru dapat 1-2 hadis, kemudian dia menyalahkan orang sana sini, ya kan, kemudian dia menganggap yang lain sesat, salah dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang yang seperti itu orang yang tidak belajar sesuai dengan kapasitas keilmuan dia. Ya. Makanya orang-orang yang lulusan pesantren, yang dia belajar ilmu agama secara runut itu jarang, yang mohon maaf, sampai jarang jadi ekstrim, jarang, artinya jarang sampai jadi terlalu berlebihan begitu. Nah, kebanyakan itu pembelajar baru yang kadang-kadang ya itu tadi dia langsung loncat di ilmu-ilmu yang rumit sehingga tidak mampu untuk menangkap. Nah, ini juga ya saya sampaikan supaya kita tahu saja, tapi untuk diamalkan ya kita lihat masyarakat kita. Nah, kalau kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita cara berpikirnya tadi, maka kita sudah tahu, kita bisa legowo. Kemudian ditutup di ke-100-nya dengan ucapan La ilaha illallah. Ini karena dalam bahasa Indonesianya, maka saya bacakan bahasa Arabnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ada yang yuhyi wa yumit, ada yang nggak pakai yuhyi wa yumit. Mungkin sudah saya singgung pada pembahasan sebelumnya. Kalau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, itu dibaca di awalan. Jadi biasanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, yang di situ ada. Bahwa ala kulli syai'in. Tapi yang digunakan untuk menggenapkan 100 dari la subhanallah, alhamdulillah, wala subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tadi, penggenapannya itu kalau redaksi dari Rasulullah itu tidak ada yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena ada sebagian yang agak bingung, Ustaz, kadang-kadang kok ada yuhyi wa yumit, enggak ada yuhyi wa yumit. Nah, untuk menggabungkan dua ini sebenarnya tadi ya cukup singkat kita katakan ya, yang awal itu memang pakai yuhyi wa yumit, tapi untuk penggenapan setelah takbir ini dia tidak pakai yuhyi wa yumit. Tapi kalau mau pakai yuhyi wa yumit gimana? Tidak masalah. Semuanya zikir itu baik. Karena secara maknanya nggak ada yang bertentangan dengan ajaran tauhid kita ya. Nggak ada yang menyeleweng dari inti ajaran Islam kita. Oke. Kemudian saya lanjutkan sedikit lagi. Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitab sahihnya dari Al-Harith Ibnu Muslim, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika engkau sudah mengerjakan sholat subuh, maka ucapkanlah sebelum engkau berkata-kata. Artinya sebelum berkata-kata itu sebelum bicara dengan orang lain atau sebelum zikir yang lain. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka 7 kali. Lindungilah aku dari neraka, redaksi bahasa Arabnya, Allahumma ajirni minan. Mungkin kita sudah hafal redaksi bahasa Arab, tapi bahasa Indonesianya di sini artinya ya Allah, lindungilah aku dari api neraka sebanyak 7 kali. Jika engkau meninggal pada hari itu, maka Allah menetapkan pembebasan bagimu dari api neraka. Dan jika engkau sudah mengerjakan sholat maghrib, maka ucapkanlah sebelum engkau berkata-kata. Artinya sebelum berbicara atau sebelum dengan zikir yang lainnya, ucapkanlah la Allahumma ajirni minan nar
7 kali juga. Jika engkau meninggal pada malam itu, maka Allah menetapkan kebebasan bagimu dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Abu Dawud. An-Nasa'i menyebutkan dalam As-Sunan Al-Kabir dari hadis Abu Umamah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat kursi seusai setiap salat wajib, maka dia tidak dihalangi untuk masuk surga hingga dia meninggal. Ayat kursi, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ya. Jadi tadi yang pertama takbir, tasbih, tahmid, kemudian takbir, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua, Allahumma ajirni minan nar. Ini dibaca 7 kali setelah maghrib dan setelah subuh. Untuk setelah zuhur, setelah asar, biasanya banyak yang menggunakan juga, tetapi dibaca cukup 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, atau 2 atau sekali. Kan karena Allah suka yang ganjil-ganjil. Tetapi anjuran secara khusus untuk maghrib dan subuh dibaca sebanyak 7 kali. Ya. Kemudian bacaan yang lain adalah membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Kita insya Allah sudah hafal semua. Mungkin yang perlu kita lakukan itu pembetulan bacaan saja. Karena ada sebagian itu yang hafal dari mendengarkan. Ya, mungkin ayat-ayat tertentu, terutama ayat pendek atau zikir-zikir itu banyak dari kita tuh hafalnya karena mendengarkan orang atau karena sering kita mendengar saja. Tapi untuk ngecek langsung kadang-kadang tidak banyak. Sehingga pembetulan bacaan ini perlu juga. Mungkin kalau antum di sana ada yang bisa memperbaiki, ya paling enggak ngecek lah. Ya. Ngecek bacaan saya ini kira-kira ain hamzahnya sudah betul. Seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini ayat kursi ini. Atau tadi ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi untuk pembetulan ini aja, pembetulan makhrajnya, kan? Kepastihan bacaannya. Karena kalau hafalan insya Allah semua hafal. Tetapi tadi itu banyak dari kita ini yang hafalannya hanya sekadar karena sering imam tuh membaca, sehingga kita ini sering dengar jadi hafal gitu. Tapi kita belum pernah mengkonfirmasi apakah antara yang kita dengar dengan yang kita hafal ini sama atau tidak. Kadang-kadang apa yang kita dengar dengan yang kita hafalkan itu beda. Apa yang diucapkan oleh imam dengan yang kita dengar kadang-kadang sudah beda, ya kan? Apa yang kita dengar dengan yang kita lafalkan lagi itu juga sudah beda. Maka yang seperti ini mungkin bisa nanti antum ya paling enggak siapa yang bisa minta untuk memperbaiki gitu ya bacaan seperti itu supaya kita bisa benar-benar fasih. Karena kadang-kadang dalam Al-Qur'an ini atau dalam bahasa Arab itu perbedaan hamzah dengan ain sudah bisa mengganti makna. Ya, antara ha dengan kha itu juga sudah bisa mengganti makna gitu ya. Sehingga kalau kita baca dengan sempurna, maksudnya sesuai dengan apa yang contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ketukar-tukar, takutnya kita berharapnya kebaikan karena salah melafalkan, justru artinya keburukan. Nah itu saja. Ini doa-doa insya Allah sudah populer, sudah banyak yang hafal. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz. Ya silakan Pak Andri. Iya, itu tadi untuk yang Olma ajirni minanar. Saya pernah dengar di bacaan itu Olma ajna minanar. Itu sama atau beda? Ya, ajirni itu kalau redaksi artinya itu ya Allah lindungilah aku atau jauhkanlah aku. Jadi redaksi untuk khusus pribadi. Tapi kalau bersama-sama ajirna kami. Ya Allah lindungilah kami dari api neraka. Nah, biasanya kalau imam dia kan memimpin bacaan doa itu untuk makmum juga. Nah, sehingga memang kalau imam itu kebanyakan bacanya Allahumma ajirna. Karena dia juga bawa makmum kan. Sehingga dibacanya ya Allah lindungilah kami dari api neraka. Nah, tapi redaksi yang disampaikan Rasulullah SAW ini karena diajarkan untuk satu sahabat gitu ya. Sehingga menggunakan ajirni. Nah, kalau kita semuanya dalam kesendirian, kita boleh pakai ajirni gitu. Tapi kalau ketika kita jadi imam karena kita melibatkan makmum supaya kita sama-sama kan doa kepada Allah, maka pakai redaksi ajirna. Tapi kalau sendiri pakai redaksi ajirna juga boleh, Pak. Artinya ya Allah walaupun saya berdoa sendiri tapi saya melibatkan kawan-kawan saya, terutama keluarga saya.
kan begitu ya. Allah lindungilah kami. Karena banyak juga kok redaksi-redaksi doa yang kita baca sendiri tapi pakai Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan kita kan kadang-kadang bacanya sendiri juga. Tapi kenapa kita ya Allah berikanlah kepada kami. Ya kita niatkan untuk kaum muslimin juga. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang berdoa kebaikan untuk kaum muslimin, Allah akan mengembalikan kebaikan itu kepada dia yang berdoa. Itu Pak Andri. Baik, jazakallah. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh saya bertanya sedikit? Silakan Pak Sudirman. Ya, mungkin ini ada sedikit hubungan dengan jumlah angka-angka ya. Semua angka baik memang betul dan disukai yang ganjil. Saya pernah membaca beberapa artikel mengenai angka ini di luar dari ganjil ya. Iya. Betul. Karena kan ada lagi pendapat bahwa dzikir itu adalah obat sehingga boleh dibaca sebanyak-banyaknya. Betul. Tapi di sisi lain ada Rasul membatasi di angka 33 ataupun 100. Ya, dalam tanda kutip bahwa kalau tidak dibatasi mungkin orang akhirnya tidak bekerja. Ada pendapat seperti itu memang ya. Tapi di luar itu ada juga yang, tapi saya belum pernah lihat ya, ada beberapa ustadz bilang bahwa ini sebenarnya ada kitabnya mengenai hitungan angka ini sendiri. Betul, sehingga angka ini berhubungan dengan obat, seolah-olah takarannya obat diperbandingkan seperti itu. Sehingga kenapa 33, kenapa tidak 11, atau kenapa tidak 99 misalkan ya, ataupun kenapa tidak 77 misalkan, kan seperti itu ya Pak Ustadz. Jadi sama mereka dicarilah seperti tadi bahwa ada rahasia di balik ini semua. Itu satu. Apakah memang ada atau tidak? Terus yang keduanya, kalau kita lihat dari ajaran ilmu tarekat, bahwa justru mereka sebanyak-banyaknya sampai ribuan gitu, sampai kadang kalau setelah dzikir itu bisa mereka saking asiknya bisa berjam-jam dan akhirnya sampai kenikmatan dzikirnya itu terasa. Nah ini sebenarnya seperti apa Ustadz, kalau boleh tahu? Terima kasih. Baik Pak Sudirman. Jadi memang dalam banyak hadis Rasulullah SAW kadang-kadang menyebutkan angka tertentu ya. Tapi dalam bahasa Arab juga bahasa kita, kadang-kadang angka itu nggak dimaksudkan untuk bilangan tertentu. Saya kasih contoh lah. Kita kadang-kadang 1001 alasan. Kamu ini 1001 alasan. Kan bukan berarti 1001. Jadi maksudnya tuh alasannya banyak gitu ya kan. Ya puluhan lah atau inilah dan lain sebagainya, kan 1000 itu kadang-kadang kata itu disampaikan bukan menunjukkan bilangan tertentu, tapi menunjukkan banyak. Sehingga dalam Al-Quran seperti sab'a samawat, 7 lapisan langit. Itu sebagian ulama mengatakan bisa jadi memang lapisan langit ada 7, bisa jadi itu menunjukkan banyak saja. Jadi maksudnya langit itu banyak. Nah Rasulullah SAW juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau berdoa untuk seorang munafik. Kemudian Allah mengatakan, kalaupun kamu berdoa minta ampun untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampunkan. Dan Rasulullah mengatakan, aku akan berdoa 71 kali, lebih dari 70 gitu kan. Ya. Jadi maksudnya 70 ini bukan maksud pembatasan bilangan, tapi sebanyak apapun kamu berdoa nggak akan Allah terima, karena orang munafik sudah pasti neraka. Nah, begitu juga dengan bilangan-bilangan yang kadang-kadang disebut oleh Nabi SAW. Tapi kadang juga bilangan itu memang disebutkan untuk ketentuan tertentu. Salat zuhur 4 rakaat, ya sudah 4. Mungkin nggak boleh, maksudnya 4 tuh mungkin banyak, yang penting kan seperti itu. Sehingga kadang-kadang ulama itu untuk menentukan apakah jumlah ini memang dimaksudkan bilangan tertentu atau hanya sekedar banyak, itu mereka berbeda pendapat gitu Pak ya. Karena tadi ya ada bilangan yang memang dimaksudkan untuk suatu jumlah tertentu, ada bilangan yang maksudnya itu hanya sekedar untuk banyak gitu. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Kalau disepakati saya kayak salat zuhur, salat itu kan disepakati ulama. Makanya dalam Islam itu ada kata ijma'. Kalau sudah disepakati ulama, maka nggak bisa kita kemudian ulama sepakat bukan salat zuhur 4 rakaat, ya sudah 4 itu adalah bilangan tertentu. Kemudian ada satu mengatakan, enggak, itu mungkin seperti tadi ya 70 kali itu maksudnya 4 mungkin. Dia sudah menyelisih kesepakatan, berarti nggak diterima. Ada kesepakatan yang lain yang dimaksudkan bahwasanya itu maksudnya adalah banyak, seperti 70 kali tadi.
Tapi ada yang nggak disepakati, ya, yang dalam apa namanya ya, ke koridor ikhtilaf begitu. Termasuk juga masalah bilangan-bilangan seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan 33 kali, ya, maka apakah memang maksudnya harus 33 kali, atau itu sekedar banyak, atau apa? Sebagian mengatakan tadi yang disampaikan Pak Sudirman, bagian itu seperti resep dokter. Disuruh 3 kali ya 3 kali. Kalau lebih justru tidak baik, karena bisa overdosis. Gitu kan. Nah itu yang mengatakan bahwasanya jumlah 33 kali itu ya harus segitu, nggak boleh lebih. Karena kalau lebih seperti orang yang minum obat, dia lebih dari takaran, maka justru bisa memudaratkan dia. Yang lain mengatakan, dah, itu maksudnya 33 kali, karena dalam redaksi yang lain, ini saya ini ada buku yang kita pelajari ini mukhtasar. Jadi kalau antum lihat judul atasnya, judul awalnya itu dia mukhtasar. Mukhtasar berarti ringkasan. Tapi saya ada buku aslinya yang bahasa Arabnya, yang buku yang bukan ringkasan. Di buku itu disebutkan beberapa redaksi. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ada yang mengatakan Rasulullah pernah mengatakan 10 kali. Itu diriwayatkan dari Imam An-Nasai dengan status derajatnya juga sahih dari Abu Dawud, mengatakan bahwasanya 10 kali tasbih, 10 kali tahmid, 10 kali takbir. Bahkan riwayat lain ada mengatakan 25 tasbih, 25 tahmid, 25 takbir. Cuman yang populer memang itu. Nah, dari sini kan berarti Rasulullah itu menyampaikan dengan beberapa jumlah yang berbeda. Sehingga kesimpulannya ya yang penting ada bacaan. Seperti kita doa Subhana Rabbiyal Azim. Dianjurkan 3 kali. Tapi kalau sekali gimana? Sekali sudah dapat pahala. Kalau lebih dari itu juga tidak salah. Gitu. Maka kalau pendapat saya secara pribadi, tengah-tengah. Tengah-tengah gimana? Ada kadang-kadang Rasulullah itu menyebutkan suatu bilangan dengan fadilah tertentu. Tadi ya, barang siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar setelah maghrib 7 kali, maka Allah hindarkan dia api neraka ketika dia meninggal di hari itu. Berarti kalau dia membaca 7 kali, maka dia dapat fadilah itu. Kalau dia baca tidak 7 kali, artinya dia baca 4 kali atau 5 kali, dia tetap dapat pahala zikir, tapi fadilahnya tidak dapat. Artinya fadilah tadi ya, tapi bahwasanya zikir subhanallah walhamdulillah itu dapat pahala gitu. Jadi ketika kita membaca 33 kali, maka kita dapat fadilahnya seperti yang disampaikan Rasulullah. Tapi kalau kita membaca kurang dari itu, kita tetap dapat pahala subhanallah, karena setiap kata subhanallah itu dapat pahala. Hadisnya Rasulullah mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisani tsaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah walhamdulillah subhanallah bihamdi subhanallah azim. Jadi subhanallah itu tanpa 33 kali pun itu sudah ada pahalanya gitu. Tapi kalau mau fadilah sesuai dengan yang ada di hadis, ya paskan 30. Tapi kalau kurang bukan berarti tidak dapat pahala atau dosa, kan? Tidak. Kalau lebih pun tidak berdosa. Maka dia juga dapat pahala dari zikirnya, tapi pahala sesuai yang disampaikan hadis, maka tidak dapat. Itu pendapat kalau secara pribadi saya untuk menengahi pendapat-pendapat tadi ya, yang mengatakan kalau overdosis itu berarti nanti membahayakan, atau kalau kurang nggak sesuai dengan takaran. Tapi ya tadi, jadi pokoknya kalau sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah, jumlahnya berarti fadilahnya dapat, keutamaan yang dijanjikan Rasulullah dapat. Tapi kalau kurang atau lebih, maka dia tetap dapat pahala zikir, pahalanya tergantung kepada Allah. Seperti itu Pak Sudirman. Terjawab atau ada yang belum? Insya Allah Pak. Ya. Walaupun ada apa Pak, cabang ilmu fadilah itu ada Pak, dibahas. Ya. Ada fadailul amal, jadi ada buku fadilah-fadilah amalan gitu ya. Amalan kan banyak, ya zikir, ya salat, ya puasa, sedekah, itu biasanya banyak. Kalau amalan fadilah zikir sendiri ada juga banyak buku. Imam Nawawi yang tadi saya sampaikan, beliau punya buku khusus judulnya Al-Azkar, zikir-zikir Nabi SAW. Bisa antum cari, sudah banyak terjemahannya. Itu di awal-awal pembahasan, Imam Nawawi menyampaikan banyak fadilah zikir. Ya, bagaimana Allah memuliakan orang yang berzikir, dan lain sebagainya. Jadi kalau fadilah amal, banyak. Tergantung kita ingin fadilah apa. Kalau fadilah salat, ya ada juga bukunya. Biasanya, fadilah amalan itu, biasanya para ulama kita menulis di awal pembahasan dari suatu ilmu. Artinya kalau bahas tentang puasa semuanya gitu Pak. Maka nanti di awal pembahasan akan disampaikan, fadilah puasa ini apa. Gitu ya kan. Kemudian nanti kalau mau bahas tentang salat, fadilah salat ini apa.
Nah, biasanya begitu kalau untuk ingin khusus fadilah amalan tertentu ya. Tapi kalau untuk tercakup semua, ada satu buku judulnya Fadailul A'mal, fadilah amalan-amalan. Ya, saya belum membaca buku itu, tapi populer, terutama kawan-kawan jamaah tabligh biasanya membaca buku itu. Tapi Kalau Imam mau tahu mengenai fadilah amal, tanya Pak Bambang. Setiap hari dia baca. Pak Bambang ya lah, itulah kawan-kawan jamaah tabligh. Tapi ada satu hadis namanya hadis At-Targhib wa Tarhib. Itu karya Imam Abdul Azim Al-Munziri. Ya, itu targhib, tarhib. Targhib itu anjuran-anjuran. Jadi beliau mencakup mengumpulkan hadis-hadis tentang anjuran-anjuran, dan tarhib. Tarhib itu ancaman-ancaman, gitu ya. Itu dikumpulkan dan disusun dengan sistematika pembahasan fikih. Jadi nanti tentang iman, kemudian tentang ibadah, mulai dari sholat ini dan lain sebagainya, sampai bab jihad, sampai bab akhlak. Itu ada kitab hadis judulnya At-Targhib wa Tarhib. Itu buku itu sangat banyak, banyak, ada ribuan hadis. Tapi ada sebagian ulama yang sudah meringkas. Ada yang mengeluarkan buku hadis-hadis yang dianggap lemah, ya kan? Dicari hadis-hadis yang sahihnya saja. Ada yang menyeleksi berdasarkan bab-bab tertentu, ada banyak. Begitu Pak Dirman. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah. Ya, silakan dilanjutkan, mungkin siapa? Ya, lanjut baca. Saya baca dulu. Oh iya, Imam. Tadi sampai jika sholat menghadap dinding ya Ustadz ya. Oh iya. Jika sholat menghadap ke dinding, maka beliau membuat jarak antara diri beliau dan dinding itu yang bisa dilalui seekor kambing, dan beliau tidak jauh-jauh dari dinding itu. Beliau juga memerintahkan untuk mendekatkan pembatas yang dibuat di hadapan tempat sujud. Jika beliau sholat menghadap ke arah tiang, tongkat, atau pohon, maka beliau menyisih ke samping kanan atau kirinya dan tidak menjadikannya sebagai penghalang ke arah kiblat. Beliau pernah menancapkan tombak pendek saat mengadakan perjalanan dan juga saat menetap, lalu sholat ke arahnya, karena tombak itu dijadikan sebagai pembatas. Beliau juga pernah meletakkan pelana di hadapan beliau, lalu beliau sholat ke arahnya, yang juga dimaksudkan sebagai pembatas. Beliau memerintahkan agar orang yang sedang sholat membuat pembatas, meskipun hanya dengan anak panah atau tongkat. Jika tidak mendapatkannya, maka dia bisa membuat garis di hadapannya di atas tanah. Tapi kalaupun tidak memahami pembatas ini pun, sholat tetap dianggap sah. Diriwayatkan secara sahih bahwa pernah ada wanita yang lewat di hadapan beliau sewaktu sholat, begitu pula keledai dan anjing berwarna hitam. Beliau juga pernah sholat sementara Aisyah tidur di hadapan beliau, tapi seseorang diharamkan berlalu di hadapan orang yang sedang sholat. Rasulullah SAW senantiasa memelihara 10 rakaat nafilah saat menetap. Inilah yang dikatakan Umar bin Khattab. Aku menghafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ketika beliau ketinggalan mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur, maka beliau mengqadha'nya setelah asar, waktu yang sebenarnya dilarang mengerjakan sholat. Tapi terkadang beliau mengerjakan 4 rakaat setelah zuhur. Tentang 2 rakaat sebelum maghrib, ada riwayat sahih bahwa beliau bersabda, sholatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi pada bagian lain disebutkan, bagi siapa yang menghendakinya, karena dikhawatirkan manusia akan menjadikannya sebagai kebiasaan. Jadi pendapat yang benar, sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu sekedar sebagai anjuran dan bukan merupakan sunnah rawatib. Ya. Terus, oke. Saya cukupkan dulu, Ustaz. Ya. Oke. Jadi, ya, pembahasan yang paragraf sebelumnya tentang sutroh namanya. Sutroh ini pembatas ketika kita sholat, terutama ketika kita sholat sendiri. Rasulullah menganjurkan untuk kita memberi batas, supaya orang itu kalau lewat dia tahu sampai mana batasannya. Nah, batasan ini
benda apapun boleh. Ya, semana seukuran ya, seukuran tempat kita sujud lah, nggak usah terlalu jauh ya. Rasulullah dulu kadang-kadang dengan tombak, kadang-kadang dengan dengan pedang, ya kan. Nah, boleh juga dengan garis. Karena ada sebagian orang itu saya pernah menemukan untuk sutroh ini dia harus ada sesuatu yang timbul gitu. Sebenarnya tidak ya. Jadi kalau kita di masjid yang itu sudah ada garis soft, itulah sudah sutroh gitu. Artinya itu sudah pembatas sehingga orang itu bisa lalu di hadapan atau di sampingnya garis itu. Ini supaya kita tidak terganggu dan supaya orang tahu di mana dia harus lewat ketika ada orang sholat. Ada satu hadis mengatakan bahwasanya sholat seseorang batal ketika di hadapannya ada anjing hitam, kemudian keledai, kemudian perempuan, wanita. Hadis ini problematis. Artinya kajian para ulama cukup beragam gitu ya. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah ketika sholat Aisyah itu terlentang di hadapan beliau. Ini ketika Rasulullah sujud, Rasulullah harus mengambil kakinya untuk menyingkirkan, kemudian baru beliau sujud. Tetapi tadi ada hadis yang mengatakan bahwasanya batal sholat seseorang dengan 3 hal tadi itu. Nah di sini Ibnu Qayyim seakan beliau ingin menunjukkan bahwasanya pendapat itu enggak beliau ikuti. Gitu. Yang beliau ikuti adalah bahwasanya hal itu tidak membatalkan sholat. Nah, hadis itu bagaimana memahaminya? Memahami hadis itu adalah kalau seumpamanya ketiga hal tersebut mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan kita. Dan itu kebanyakan memang mengganggu 3 hal itu. Keledai atau anjing hitam atau perempuan itu kebanyakan mengganggu konsentrasi orang yang sholat begitu, sehingga dianggap membatalkan. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan ya itu tidak membatalkan karena Rasulullah sendiri pernah sholat dan di hadapan beliau Aisyah, dan Aisyah ke istri kan bukan mahram, ya kan? Sementara Rasul tidak membatalkan. Itu jadi di ujung paragraf terakhir tadi ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah memelihara 10 sholat sunnah nafilah. Nafilah itu artinya tambahan, artinya di luar sholat wajib. Sebagian riwayat mengatakan 12, sebagian mengatakan riwayat 10. Ya. Riwayat 10 ini apa saja? Di sini disebutkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, setelah isya, dan sebelum subuh. 10. Yang mengatakan 12 gimana? Yang mengatakan 12 itu tambahannya adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi 2 rakaat setelah subuh, setelah subuh. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau 12 ya, dalam satu hadisnya dikatakan bahwasanya Allah akan membangunkan istana di surga barang siapa yang menjaga 12 salat ini atau 10 salat ini. Kemudian bagaimana salat qabliyah maghrib? Qabliyah maghrib itu boleh, tetapi tidak dilakukan secara rutin oleh Rasulullah SAW. Dan pernah ada seorang sahabat itu yang sholat gitu dan Rasul tidak menyalahkan. Ya, kalau dalam mazhab Imam Malik itu dimakruhkan ya untuk sholat sebelum maghrib. Ala kulli hal itu bukan waktu larangan, sehingga boleh saja kalau sebenarnya kita melihat di suatu masjid sebelum maghrib ada jeda daripada kita bengong, kita sholat qabliyah. Kalau tidak sholat qabliyah kita sholat yang lain gitu. Nah, kita nganggap nggak ada sholat qabliyah ini, tapi ada jeda waktu. Daripada bengong, sholat hajat, sholat sunnah mutlak, atau kita habis wudhu, sholat wudhu, kan? Jadi walaupun nggak ada sholat qabliyah, bukan berarti tidak boleh sholat sebelum sebelum maghrib, karena waktu itu bukan waktu larangan. Bahkan waktu larangan pun dibolehkan dalam keadaan tertentu. Rasulullah pernah mendapati sahabat itu yang kelewatan sholat sebelum subuh, sehingga Rasulullah menyuruh mengganti setelah subuh. Kemudian Rasulullah sendiri pernah kedatangan tamu, sehingga beliau itu tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Nah, beliau kemudian mengqadha'nya setelah asar. Padahal setelah asar kita tahu semua, itu waktu larangan. Tapi Rasulullah mengganti sholat ba'diyah zuhur tadi itu setelah asar. Di antara pelajaran penting juga bisa kita ambil, kadang-kadang muamalah kepada manusia itu lebih didahulukan. Karena Rasulullah kedatangan tamu ya, sehingga Rasulullah membelakangkan sholat nafilah yang seharusnya dia lakukan secara kontinu itu. Dia
zuhur itu. Tapi karena menghormati orang, ada tamu, ya kan? Beliau ngobrol dengan tamu, kemudian ya, baru setelah asar beliau itu mengganti sholat itu. Ya. Nah ini juga bisa kita ambil kesimpulan ya. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap lebih penting itu sebenarnya bukan lebih penting gitu. Kadang-kadang kan sholat dulu lah daripada ini kan. Padahal Rasulullah itu mendahulukan tadi menjamu tamu dibanding sholat qobliyah. Dibanding sholat sunnah ba'diyah. Ya tergantung keadaan kita ya. Tergantung keadaan. Artinya kalau seumpamanya biasanya kita menganggap ya sholat dulu lah. Sholat kan lebih utama hubungan dengan Allah. Ini kan hubungan manusia. Hubungan manusia belakang. Dan Rasulullah kadang-kadang justru mendahulukan muamalah dengan manusia daripada muamalah dengan Allah. Karena bukan wajib ya. Ini kan perkara yang sunnah. Tapi kalau wajib ya sudah pasti kita dahulukan. Bahkan dikatakan kalau semuanya sudah dihidangkan makanan sebelum isya, maka makan dulu baru sholat isya kan. Idza quddimal asya fal asya'u qabla al-isya. Kalau sudah dihidangkan makanan isya, maka ya makanan dulu baru sholat. Maksudnya apa itu? Maksudnya yang pertama untuk kita menghormati orang yang sudah menghidangkan makanan. Yang kedua, supaya kita tidak teringat-ingat makanan ketika kita sholat. Jadi ada fikih prioritas namanya. Seorang ulama namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau punya buku agak kecil gitu. Judulnya Fiqhul Awlawiyat, fikih prioritas. Itu bagus untuk kita jadikan panduan ya. Jadi kadang-kadang sesuatu itu yang kita tidak anggap penting itu sebenarnya lebih penting. Kadang-kadang kita seperti baca Quran gitu kan. Banyak orang yang mendahulukan memperbanyak bacaan, tapi tidak memperhatikan pembetulan bacaan. Ya kan? Padahal kita tahu semua ya, yang betul itu ya lebih baik daripada banyak gitu. Jadi kualitas lebih baik daripada kuantitas. Tapi kadang-kadang kan ya tanpa kita sadari atau mungkin kita terbawa keadaan, kita mengejar yang begitu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan atau ada tambahan? Atau kita ada pertanyaan? Silakan Bapak kalau ada pertanyaan. Pak Ustadz, numpang tanya Pak Ustadz. Nasir ya, silakan Pak Nasir. Iya. Kalau yang sholat sunnah 12 rakaat dan ada yang 10 itu. Ada suaranya. Suaranya nggak kedengeran Pak Nasir. Suaranya nggak kedengaran. Kurang dekat. Sekarang udah jelas. Belum. Ampeternya kurang dekat Pak ke HP. Saya pakai handset Pak. Mikrofonnya gimana mikrofonnya? Coba Pak, sekali lagi Pak, biar saya ini dari sini coba Pak, diulang pertanyaannya. Pertanyaannya, yang sholat sunnah 12 sama yang 10 itu Pak Ustaz. Ya, kalau silakan. kita laksana, apakah maksud saya nilainya gimana tuh Pak Ustaz? Kalau yang 10 dan yang melakukan yang 12. Ya. Ya Pak Ustadz, ini perbedaan nilai untuk orang yang melakukan sholat sunat 12 rakaat dengan sholat sunat 10 rakaat seperti apa kalau memang ada? Ya. Dua-dua hadis ini sama seperti zikir tadi ya, ada 33, kemudian ada yang redaksi 10, ada yang redaksi 25. Dengan fadilah yang sama, tetapi ada redaksi yang agak berbeda itu, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan, ada yang begitu ya. Misalnya, kalau kita melaksanakan itu berarti kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi ada satu redaksi yang mengatakan, man shalla fi yaumin wa lailatin hintaya asyrata rak'atan bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat dalam sehari semalam tuh 12 rakaat di luar sholat wajib, gitu ya. Karena sholat wajib itu sudah 17 gitu kan. Maka di luar sholat wajib, maka akan dibangun baginya rumah di surga. Nah, ini kan ada redaksi khusus ya. Tapi untuk yang 10 tadi dari sahabat Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan 10 itu. Nah yang 12 ada fadilahnya bahwasanya barang siapa yang menjaga itu maka dia mendapatkan pahala disediakan rumah di surga. Tapi dengan 10 itu kan yang kita mengikuti Rasulullah dan sunnah Rasul SAW pasti ada
fadilah walaupun tidak kita ketahui ya. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Aisyah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah nggak pernah meninggalkan 12 rakaat salat zuhur, qabliyah zuhur. Kalau dari sahabat Abdullah, jadi Umar itu, dari Umar bin Khattab itu mengatakan Rasulullah nggak pernah meninggalkan 10 rakaat. Ya. Yang mana 10 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi Aisyah sendiri mengatakan Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau dari dua hadis ini sebenarnya berarti Umar ketinggalan ada 2 rakaat yang nggak dilihat oleh Umar gitu. Karena Umar hanya mengatakan 10 tadi ya. Rasul nggak pernah meninggalkan 10 rakaat nafilah. Yang salah satunya adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Padahal riwayat Aisyah dia mengatakan Rasul nggak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, gitu. Maka digabungkan gimana? Mungkin Rasulullah itu melaksanakan 2 rakaat di rumah, kemudian 2 rakaat di masjid. Karena yang diketahui oleh Aisyah itu berarti di rumah. Kalau Umar bin Khattab, ya, sahabat Rasulullah atau Abdullah bin Umar, itu kemungkinan besar mereka mengetahuinya di masjid. Kemungkinan besar ya. Karena mereka kan sahabat Rasulullah. Sementara yang di rumah yang banyak diketahui adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemungkinan untuk menggabungkan ini, jadi bisa jadi sebenarnya Rasulullah itu nggak meninggalkan 12 rakaat. Cuman Umar itu mengetahuinya 10 karena 2 rakaat dari zuhurnya itu 2-nya dilakukan di rumah, kemudian 2-nya di masjid. Nah, ala kulli hal memang sudah ada beberapa redaksi yang berbeda ya. Tetapi ya bisa kita pilih dua-duanya. Insya Allah dua-duanya ada fadilahnya. Tapi yang pasti tadi dari hadis yang saya baca tadi dikatakan bahwasanya barang siapa yang menjaga sholat sehari semalam itu 12 rakaat maka akan dibangun baginya rumah di surga. Nah untuk 10 itu tadi katakan bahwasanya Rasulullah nggak pernah meninggalkan itu. Kalau Rasulullah nggak pernah meninggalkan berarti itu sunnah. Yang sunnah yang dirutinkan Rasulullah itu berarti anjuran yang ditekankan atau namanya sunnah muakkad bagi kita. Begitu mungkin Pak Nasir? Itu tidak termasuk sunnah mutlak ya Pak Ustadz? Ya, ada sebagian yang mengatakan 12 tadi. Ya, karena tadi ya hadisnya itu memang kajian hadis ini agak-agak rumit tapi juga kadang-kadang asik juga gitu ya. Jadi hadisnya di sini ini karena ringkasan ya, memang nggak semua hadisnya disampaikan. Tapi saya bacakan. Di Rasulullah SAW mengatakan, man shalla fi yawmin, barang siapa yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya di surga. 12 rakaat. Dalam hadis ini, dalam hadis yang saya baca barusan ini, riwayat Nasa'i, itu nggak disebutkan sholat apa saja. Gitu. Artinya kan nggak disebutkan ini. Hadisnya memang cuma begitu. Jadi barang siapa yang menjaga 12 rakaat, maka sudah. Nah 12 rakaat ini apa? Ya terserah. Sehingga ulama mengatakan kalau berdasarkan hadis itu, maka termasuk sholat sunnah mutlak, termasuk sholat duha, termasuk sholat tahajud, termasuk sholat hajat semuanya. Artinya barang siapa yang selain sholat wajib, itu dia melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat, itu Allah janjikan baginya rumah di surga. Berdasarkan hadis ini ya. Jadi mutlak itu. Kalau semuanya saya sholat duha 2 rakaat. Gitu ya. Saya tidak qobliyah ba'diyah nih, seumpamanya nih. Tidak qobliyah ba'diyah. Salat duha saya 2 rakaat. Kemudian setelah wudu saya sholat. Itu sudah 4. Kemudian tahajud saya 4 rakaat. Seumpamanya nih, berarti kan sudah 8. Kemudian saya sholat hajat 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Itu berarti kan 12 rakaat nih. Tidak masuk qobliyah ba'diyah. Saya tidak qobliyah ba'diyah seumpamanya. Tapi saya pakai itu tadi, sholat sunnah tadi itu. Atau sholat tahiyatul masjid. Yang penting 12. Maka dia masuk dari fadilah ini. Ini berdasarkan hadis. Tapi ada hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, man sabara ala hintai asyrata raka'atan minas sunnati, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang melazimkan sholat 12 rakaat yang sunnah, disampaikan yang sunnah, maka Allah akan bangunkan di surga. Ada tambahan redaksi. Tambahan redaksinya apa? Arba'an qabla zuhuri. 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha. 2 rakaat setelahnya.
Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 2 raka'ataini qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Hadis yang kedua yang saya baca ini disebutkan detailnya. Hadis yang pertama nggak disebutkan detailnya. Nah, kalau mau menggabungkan, maka pikiran kita yang umum dikhususkan dengan yang khusus gitu ya. Artinya tadi hadis itu umum tuh 12 rakaat. Oh, berarti untuk mengumpulkan antara dua hadis itu, yang dimaksud oleh hadis pertama itu ya hadis Aisyah tadi, 12 itu maksudnya ya tadi. Tapi ada sebagian ulama yang tidak mengumpulkan hadis itu. Itu hadisnya beda. Hadis yang ini kan disebutkan mutlak ya di salat apa saja. Hadis ini yang disebutkan khusus, ya berarti itu khusus. Terus gimana dong? Ya bisa jadi kita dapat 2 rumah kan? Kan begitu. Ya kan? Artinya 12 dari nafilah tadi, qobliyah ba'diyah kita 12, kemudian nambah lagi di luar qobliyah ba'diyah tadi, kita juga ada 12. Ya Allah sediakan 2 rumah. Rumah satu di surga karena qobliyah dan ba'diyah tadi yang 12, rumah satu lagi di surga karena salat yang lain dari tahajud, duha, salat tahiyatul masjid, salat yang berjumlah 12 rakaat. Ini kajian ulama ya. Tadi saya sampaikan, mengkaji hadis itu agak rumit tapi kadang-kadang asyik juga. Nah, kalau mengumpulkan ya berarti Anda mengumpulkan. Berarti yang dimaksud dengan hadis yang pertama itu tadi yang umum Mbak disebutkan detailnya itu dijelaskan oleh hadis yang kedua yang disebutkan detail. Karena perawinya beda. Perawi yang pertama itu dari Ummu Habibah. Perawi yang kedua dari Aisyah gitu ya. Kan? Jadi bisa jadi kalau kemungkinan kita juga berpikir, oh mungkin Ummu Habibah ini yang maksudnya dari Ummu Habibah itu adalah hadis Aisyah tadi, karena mungkin dia nggak menyebutkan secara detail, kan? Tapi yang lain mengatakan bisa jadi beda. Mungkin Ummu Habibah dengar dari Rasulullah dengan hadis tertentu, Aisyah mendengar untuk fadilah hadis tertentu. Sehingga mana yang bisa diambil? Silahkan. Kalau semuanya antum mau pakai yang ya sudah, saya alhamdulillah melazimkan qobliyah ba'diyah 12 supaya dapat rumah satu untuk disebutkan. Nah, nanti ternyata saya juga masih tahajud, masih juga duha, masih juga tahiyatul masjid. Mudah-mudahan dengan yang itu dapat dari hadisnya Ummu Habibah yang juga dapat rumah. 2 rumah kan alhamdulillah begitu ya. Kalau cuma satu, saya pakai hadis Ummu Habibah sajalah. Yang penting 12. Ya, salat sunnah apapun yang penting 12 rakaat. Ya silakan. Begitu Pak Nasir, agak panjang penjelasannya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Penting melakukan ya Ustadz ya. Ya, yang penting melakukan. Ya tinggal kan pilihan lah. Ya. Pilihan. Kalau qobliyah zuhur itu 2 salam apa 1 salam Pak Ustadz? Ya. 4 rakaat. Ada dua perbedaan. Di Hong Kong banyak orang Bangladesh Pak ya, Bangladesh India. Pakistan. Iya, Pakistan. Mereka sholatnya gimana? Qobliyah zuhur. Langsung 4 atau 2-2? 4 Pak. Nah, itulah. Jadi ada 2 memang. Ada dua cara. Ada yang 2-2 Ustaz, ada yang 4. Artinya 4 langsung itu bukan sesuatu yang aneh kan bagi antum kan di sana kan? Karena sering lihat ya. Kadang-kadang mereka langsung 4. Kadang mereka. Memang ada dua cara itu. Karena dalam hadisnya tadi, Aisyah mengatakan arba'an qabla dhuhri. Arba'an jam 4. Seperti halnya salat zuhur 4. Tapi ada hadis lain yang mengatakan salatul laili wan nahari matna. Salat sunnah itu di mana-mana 2-2 gitu ya. Jadi hadis yang tapi nggak bisa disalahkan juga karena hadis Aisyah nggak mengatakan secara detail gitu. Arba'an ya 4 kemudian 2-2 kan gitu. Padahal hadis ini menyebutkan secara detail gitu. 12 rakaat, ini loh 12 rakaat itu. Nah, beliau hanya mengatakan 4 sebelum zuhur. Nah, yang dimaksud 4 sebelum zuhur itu apakah 2 kali salam atau sekali salam? Nggak menyebutkan. Nah, sehingga kalau sekali salam ya tidak salah karena berdasarkan hadis ini. Nah, kalau yang 2 kali salam berdasarkan hadis yang lain, sholatul laili wan nahari matna. Salat sunnah itu malam maupun siang semuanya 2-2-2. Begitu kan? Nah, ini dikiaskan. Nah, ini juga kalau semuanya antum menemukan di Indonesia juga, terutama di Muhammadiyah, biasanya juga ada yang sholat tarawih itu langsung 4 rakaat. Ya kan? Mungkin antum ada yang pernah menemukan atau di masjidnya ada masjid Muhammadiyah itu ada sebagian, enggak semuanya Muhammadiyah, ada sebagian Muhammadiyah itu yang sholat tarawih itu 4-4-3. Jadi langsung sekali salam 4 gitu ya. Mungkin antum ada yang menemukan. Itu juga berdasarkan hadis Aisyah, karena Aisyah mengatakan Rasulullah sholat 11 rakaat 4 kemudian 3.
Nah, maksud 4-4 ya karena secara zahir 4-4, maka ya 4 kali salam. Tetapi yang mengatakan 4 ini maksudnya adalah 4 itu dibagi 2, karena tadi berdasarkan hadis yang lain yang mengatakan sholat malam atau siang atau sholat sunnah itu maksudnya itu selalu 2-2. Maka kemudian kalau untuk menjamak itu maksudnya menggabung hadis itu, kemungkinan antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua itu jedanya nggak terlalu lama. Jadi nggak terlalu lama, kemudian langsung bangkit lagi. Nah, baru di rakaat keempat itu jeda agak lama. Ya, jeda agak lama, kemudian nanti rakaat yang ke-6, yang tarawih ini biasanya ya, dengan ke-6-7 dengan 5-6 dengan 7-8 itu nggak terlalu lama jedanya, sehingga seakan-akan itu satu ya. Baru setelah itu mungkin jeda agak lama. Jeda untuk istirahat, duduk itu agak lama. Begitulah. Jadi hadis itu kadang-kadang ada ulama tuh yang tidak mengumpulkan gitu. Ya ini hadis sendiri, kita ambil sendiri-sendiri. Ada yang mencoba untuk menggabungkan. Tapi metode terbaik sebenarnya adalah menggabungkan ya. Sehingga kita tidak menolak satu hadis atau mengambil satu hadis yang lain. Kalau masih memungkinkan untuk dikumpulkan, maka dalam kajian ulama fikih itu jamak dikumpulkan. Karena kadang-kadang disebutkan umum, dikhususkan dengan ayat yang lain. Dalam Al-Quran kan begitu juga. Banyak sesuatu yang disebutkan umum, kemudian disampaikan secara khusus di ayat yang lain. Contohnya apa? Contohnya Allah mengatakan dalam peristiwa kisah tentang Nabi Adam itu kan. Nah, bahwasanya Nabi Adam itu bertaubat, kemudian Allah menerima taubatnya. Ini kan. Nah, taubatnya itu apa? Lafal taubatnya itu nggak disebutkan dalam redaksi yang bersamaan atau dalam satu kisah, tapi disampaikan di ayat yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi Adam kemudian menerima taubat dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubatnya. Itu di satu ayat. Penjelasan bagaimana redaksi taubatnya Nabi itu enggak disebutkan di situ, tapi di tempat yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, begitu juga kajian hadis ya. Disebutkan mungkin umum itu disebutkan di Bukhari. Nanti detailnya penjelasannya ada di hadis Imam Muslim atau hadis Imam Nasai begitu. Enggak di buku yang sama atau bahkan tidak berurutan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Nasir. Tanya Ustadz. Silakan Pak Di. Mengulang nih, kayaknya dulu sudah pernah di. Itu tadi Pak Ghazali udah angkat tangan dari tadi mau nanya katanya. Oh ya udah Pak Ghazali dulu, silakan Pak Ghazali. Terima kasih. Nggak enak sama Pak Adi baru-baru masuk kita ya. Kan Ustaz, mohon maaf. Ya, silakan. Kayaknya tadi sebagian udah kejawab sih, karena kita melaksanakan sholat duha yang 12 rakaat dan insya Allah juga akan dibangunkan rumah di istana insya Allah. Terus yang saya tanyakan, seandainya kita ini tidak rutin 12 rakaat di sholat duha itu, karena kita ya maklum lah, karena kita ini kuli, jadi kadang-kadang on the call gitu loh, tiba-tiba baru 4 rakaat kadang-kadang udah dipanggil gitu. Nah kan kita ya nyun sewu aja, mohon maaf, belum jadi bos gitu. Jadi kita ini melakukan sesuatu itu selalu ada aja halangannya gitu. Tapi kita alhamdulillah bisa meluangkan waktu itu, walaupun 2 rakaat, kadang dapat 4 rakaat, kadang dapat 6 rakaat gitu. Tapi tidak bisa full 12 gitu. Itu bagaimana Ustadz? Mohon maaf. Salat sunat rawatib itu memang untuk para bos saja memang. Sholat duha kan Pak Sholat duha maksudnya. Sholat duha. Ini khusus yang rawatib, kalau Pak Ghazali nggak ketinggalan. Sholat duha untuk para bos. Jatah satu istana sudah dapat lah sholat rawatibnya. Tinggal nambah istana yang lain ya. Terima kasih Ustaz. Baik Pak Ghazali, terima kasih. Jadi tadi ya, kalau seumpamanya kita anggaplah tadi hadisnya beda ya, antara 12 rakaat yang rawatib qabliyah ba'diyah dengan 2 rakaat yang salat sunnah secara umum. Maka kalau seumpamanya kita tidak bisa salat duha itu 8 rakaat atau 4 rakaat ya kan, ya sudah kita ganti dengan salat yang lain yang memungkinkan. Ya masalah sih, nggak usah
Nggak usah kita merasa berdosa ya, karena itu juga amalan sunnah kan. Kita tidak melakukan juga nggak berdosa. Mungkin kita merasa rugi, wajar karena sudah membiasakan, atau kita juga ingin dapat banyak kebaikan. Tapi bisa kita ganti dengan yang lain. Artinya, ya tadi ya sholat duha sekarang cuma 2 rakaat nih. Ya sudah, nanti sholat tahiyatul masjid. Atau ya sudah, nanti sholat yang lain gitu ya. Jadi ditambal dengan sholat yang lain. Oh, mungkin nanti sholat malamnya yang saya agak banyak ini. Kalau malam-malam kan masa dipanggil bos juga, Pak. Kan? Jadi artinya banyak alternatif untuk mengganti ya. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun seumpamanya kita tidak dapat kebaikan dari sholat itu, banyak amalan yang lain juga yang bisa menggantikan. Kita biasa sholat, jadi ya rawatib, tiba-tiba ya Allah banyak kesibukan nggak jadi. Sudah, kita ganti dengan amalan yang lain. Bisa kita sedekah. Ya Allah, biasanya saya sholat ini, saya nggak bisa sholat ini seperti yang biasa berapa rakaat. Saya gantilah sedekah, ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa mengganti. Artinya dalam sehari itu tetap dapat kebaikan banyak. Ya bisa sedekah, kita tambah dengan zikir yang mutlak. Ya, sambil jalan, panggil bos tadi kan, subhanallah ya Allah, saya tidak bisa sholat tambahan tadi ya saya gantilah dengan zikir, saya ganti dengan salawat, saya ganti dengan istighfar. Artinya banyak alternatif ibadah yang bisa kita lakukan kalau kita kehilangan atau tidak bisa melaksanakan satu amalan kebaikan. Yang penting jangan sampai kita terlepas dari kebaikan gitu aja. Kalau menurut saya begitu, Pak Ghazali. Nah, untuk sholat ya, silakan. Mungkin maksudnya dapat istananya itu apakah harus konsisten 12 setiap hari, atau ya misalkan pas hari ini aja 12 itu sudah dapat istana, besok nggak 12 ya enggak, besoknya lagi 12 dapat, gitu mungkin. Ya Pak Ghazali ya, gitu maksudnya pertanyaannya ya. Istiqomah. Ya. Istananya itu harus setiap hari, nggak pernah bolong, atau sesekali aja boleh gitu. Gitu ya. Itu yang susah. Oh ya, betul. Ya, ini sama juga ya. Ini namanya, ini karena kita kajian tentang alam gaib ini, tentang akhirat, maka tidak bisa kita ngarang, kita harus berdasarkan dengan hadis. Nah, hadis yang pertama yang saya baca tadi, redaksinya, barang siapa yang salat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka dibangunkan baginya di surga. Artinya sehari salat itu sudah dapat gitu. Kalau hadis dari riwayat Ummu Habibah. Tapi dalam riwayat Aisyah, barang siapa yang melazimkan, artinya membiasakan, continue kan? Yang continue. Maka ya wallahu alam, kita tidak bisa memastikan. Ya mudah-mudahan ya, kalaupun seumpamanya tidak sempurna, ya mudah-mudahan dia istananya mungkin nggak sebaik orang yang nggak pernah bolong, tapi tetaplah ada istana kan. Di seburuk-buruk istana di surga kan insya Allah juga ada AC-nya kan begitu. Artinya kalau dua redaksi yang tadi ya Ustaz Imam ya, memang redaksi yang pertama itu barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat selesai. Jadi yang penting dalam sehari semalam ini saya 12 rakaat berarti sudah dapat jatah surga. Tapi kalau ikut riwayat Aisyah maka belum, karena barang siapa yang continue sabaro man sabaro ala 12 rakaat, barang siapa yang melazimkan atau membiasakan itu 12 rakaat, maka dibangunkan baginya di surga ini dan sebagainya. Jadi kalau menurut hadis Aisyah itu, kalau nggak continue istananya nggak dapat dong Pak Ustadz. Ya, tapi menurut Ummu Habibah nggak harus continue. Kan gitu kan? Ya mungkin Allah alam, mungkin yang nggak continue ini istana ya istana yang agak kecil kan, yang continue istana yang besar kan begitu. Kan kita bisa berandai-andai Pak, tapi untuk kepastian Allah alam, karena ini masalah gaib ya, masalah akhirat. Istana minimalis. Kata kerja present tense itu Ustaz. Kan fi'il mudhari. Jadi harus continue. Kalau di redaksinya justru pakai fi'il past tense, pakai kata kerja yang berlalu Pak, untuk menunjukkan ini ya, untuk menunjukkan kepastian. Jadi barang siapa man shalla, kalau present berarti man yusolli kan, tapi Rasul mengatakan man shalla. Tapi nggak semuanya yang past tense itu berarti past tense itu dalam bahasa Arab. Nggak semua yang present tense itu berarti present tense gitu. Artinya ya kalau dari dua redaksi yang tadi itu ya, kalau redaksi Ummu Habibah itu nggak ada keterangan continue,
Kalau redaksi dari Aisyah ada keterangan kontinu, dan kontinunya ini juga menggunakan kata past tense juga, mathabara. Ya, barang siapa yang melazimkan, kalau dia present tense yuthabiru, barang siapa, tapi dia pakai juga present past tense, tapi past tense dengan maksudnya melazimkan gitu. Barang siapa yang melazimkan, nah kan, berarti walaupun past tense tapi melazimkan. Ini Aisyah. Tapi yang Ummu Habibah tadi, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam di surga. Udah itu aja. Nah, artinya continue pada continue, Allah alam. Begitu mungkin, Bapak-bapak. Silakan kalau ada tambahan, mungkin ada yang dibukakan pemahaman lain. Tidak tahu kan, kadang-kadang dengan kita diskusi itu tiba-tiba muncul saja kan pemikiran baru gitu. Apa kita diskusikan, kan? Siapa tahu kan ada maklumat baru yang bisa kita dapatkan. Pak Adi mungkin tadi. Oh ya, Pak Adi. Pak Adi, sorry Pak Adi, silakan. Saya mau topik lain. Kalau masih tentang ini, silakan Pak Didi. Ya, tadi mengenai masalah angka. Ada angka yang memang secara spesifik 7, ada secara misalnya artinya banyak. Tapi kan juga ada beberapa pemahaman dengan melihat lebih banyak hadis dan bagaimana Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat memahaminya gitu. Kayak misalnya sholat zuhur 4, itu bukan hanya ucapan Rasulullah, tapi semua orang melihat Rasulullah sholatnya 4 rakaat gitu. Jadi bukan hanya ucapan, tapi juga dari perbuatan. Jadi kalau misalnya hadis yang menyebut 33 kali gitu kan, karena memang Aisyah melihat sendiri 33 kali, bukan berartinya banyak sekali kan gitu. Jadi memang ada angka yang secara spesifik disebut, tapi ada contohnya sekalian. Aja mungkin nambahin itu aja kali ya Ustaz. Berkomentar. Ya, silakan. Ya, makasih Pak Didi. Betul. Nah, biasanya karena dari amalan Rasulullah kemudian menguatkan, kemudian menjadi kesepakatan ulama. Ini kan artinya berdasarkan ini dilakukan Rasulullah, ini ada anjuran Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah, kemudian ulama akhirnya sepakat. Maksudnya memang yang dimaksudkan dengan jumlah itu adalah jumlah tertentu karena amalan Rasulullah memang begitu, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada sebagian amalan Rasulullah itu yang mohon maaf, amalan Rasulullah itu kadang-kadang nggak sesuai dengan perintah Rasulullah gitu. Rasulullah mengatakan sholat duha ya. Jadi Rasulullah pernah menasihati kepada Abu Hurairah, jangan meninggalkan 3 hal. Salat witir sebelum sebelum tidur ya. Ini mungkin sudah kita bahas. Salat witir sebelum tidur, kemudian 2 rakaat salat duha, kemudian yang ketiga puasa 3 hari setiap bulan. Tapi ada riwayat Rasulullah itu pernah salat duha 8 rakaat. Gitu ya. Artinya Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah itu, Abu Hurairah meriwayatkan, saya dinasihati oleh kekasih saya Rasulullah agar tidak meninggalkan 3 hal ini. 2 rakaat salat duha, kemudian 3 hari puasa dalam sebulan, 3 hari puasa dalam sebulan, kemudian salat witir sebelum tidur. Nah, tapi justru Rasulullah itu pernah di rumah Ummu Hani itu salat ketika Fathu Makkah itu 8 rakaat gitu. Salat duha. Itu duha 8 rakaat gitu ya. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi pembahasan lain dari para ulama. Sehingga ya itu tadilah, memang ketika kita belajar ini semakin asik begitu Pak. Sehingga kemudian semakin kita tahu kelemahan kita. Maka Imam Syafi'i itu pernah mengatakan yang ini kita rasakan mungkin betul saya secara pribadi. Kullama zdadtu ilman zadani ilmun bidahri bijahli. Kullama zdadtu ilman zadani ilmun bijahli. Setiap bertambah ilmuku, artinya bertambah pengetahuanku terhadap kebodohanku. Kullama addabani dahru alimtu du'fa. Setiap kali zaman itu mengajariku dengan ilmu baru, aku semakin tahu kelemahan akalku. Dan setiap kali bertambah ilmuku, bertambah pengetahuanku atas kebodohanku. Orang semakin belajar, semakin ternyata ya seperti inilah ilmu. Maka selalu kita wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu dan lain. Terima kasih Pak Didi masukannya. Ustadz, jadi sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur. Nanti kalau misalnya kayak bulan puasa gitu,
habis tarawih sholat witir, nanti di tengah malam bangun sholat tahajud gitu, nggak apa-apa ya? Ya, Pak Abi tidak masalah. Karena tadi ya, maka ini juga sama gitu. Rasulullah itu witirnya setelah tidur, tapi dia mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar sholat witir sebelum tidur. Maka kadang-kadang itu tadi saya sampaikan, itu menunjukkan bahwasanya ada pilihan gitu. Jadi kadang-kadang Rasulullah melakukan A, Rasulullah memerintahkan B, itu untuk menunjukkan bahwasanya dua-duanya boleh. Sehingga mana yang lebih mudah bagi kita silahkan. Kita merasa tidak mampu untuk bangun, witir dulu. Kemudian nanti ketika bangun, nah, sholat tahajud tidak perlu lagi witir, karena witir sekali dalam satu malam. Gitu. Kalau seumpamanya kita merasa mampu untuk bangun malam, ya kita undurkan sebagaimana amaliyah Rasulullah SAW. Sebagaimana sebagian sahabat kan Rasulullah melarang untuk, kalau tidak salah Abu Dzar ya, Rasulullah melarang jangan minta kepemimpinan gitu, jangan minta dikasih posisi, karena tamu dia lemah, ya kan? Tapi dalam sahabat yang lain Rasulullah kadang-kadang nunjuk malah, ya sahabat ini dikasih posisi ini itu dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang Rasulullah menyampaikan suatu nasihat atau suatu anjuran ini melihat ya mungkin Abu Hurairah ini tipenya mungkin, wallah alam lah gitu. Mungkin agak susah bangun malam sehingga witir dulu begitu ya. Tahu untuk apalah. Nah, kadang-kadang Rasulullah gitu menasihati kepada si fulan A, menasihati kepada si fulan B. Bukan Rasulullah pelin-pelan, tapi Rasulullah melihat keadaan orang yang disampaikan ya. Begitu Pak Abi. Ustaz, mungkin komentar itu terakhir itu kuncinya kayaknya itu Ustaz, bahwa hadis itu nggak sifatnya general, tapi kadang-kadang disesuaikan dengan siapa yang bertanya atau siapa yang dinasehati gitu. Betul sekali itu. Ya. Sehingga diantara bentuk kepemimpinan Rasulullah kan dapat memahami keadaan. Artinya pemimpin yang bagus itu kan dapat memahami karakter orang yang dipimpin gitu ya, hingga menyamaratakan ini harus A gitu. Kadang-kadang Rasulullah ya gitu, ngasih A ke B, ngasih B ke B dengan keadaan yang berbeda. Tapi kalau orang nggak punya jiwa kepemimpinan kan digeneralisir, semua orang dikasih perintah yang sama. Sepertinya Pak Ustadz ya, kalau hanya mengandalkan sholat fardu, susah juga masuk surga itu ya Pak Ustadz. Kalaupun dia masuk surga, tapi kan nggak punya rumah Pak Ustadz, karena dia nggak pernah sholat sunnah. Jadi gembel di surga dia. Masih surga Pak Haji. Nggak apa-apa. Gembel di surga. Biarlah. Saya gembel di surga lebih mending daripada istana di neraka. Gembel di surga masih banyak yang nyantuni kayak gitu. Kan banyak juga umat saya gembel di surga sih bisa datang ke rumah Pak Bambang. Sholat fardu aja jarang, karena mungkin ya seperti yang dibilangkan Pak apa tadi yang dari konsulat Pak Ghazali. Jadi untuk melaksanakan sholat sunnah itu kadang-kadang susah. Jadi sholat fardu aja. Jadi sepertinya juga kalaupun dia bisa masuk surga, dia nggak punya rumah nanti di surga. Karena sholatnya fardu terus. Jadi istana yang dijanjikan 12 rakaat itu dia nggak dapat. Tapi ya ada hadis yang lain juga Pak. Artinya ada hadis yang lain tuh Rasulullah SAW itu pernah menjanjikan surga bagi seorang yang dia cuma amalan wajib aja. Jadi saya baca hadisnya. Ada saya baca hadisnya ya, mungkin kita paham sama-sama. Pak Ghazali langsung gini, yes. Kita semua lah mudah-mudahan. Insya Allah kita semua. Untuk perempuan ya rajulun. Ya. Untuk istri. Oke. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd sa'ir ar-ra'si yusma'u dawiyyu sawtihi wa la yufqahu ma yaqul. Jadi ada seorang datang dengan pakaian rambut yang lusuh ya, dari daerah Najd. Dia berbicara gitu ya, tapi nggak dipahami pembicaraannya. Hatta dana, kemudian dia mendekat. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Kemudian dia bertanya tentang Islam. Rasulullah kemudian menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Dia bertanya, Muhammad, Islam itu apa sih? Ini orang Badui dari kampung. Ya, dengan pakaian
pakaian yang tadi ya. Kemudian dia datang tanya, Islam itu apa Muhammad? Rasulullah mengatakan, Islam itu kamu sholat 5 waktu sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha? Ada tambahan yang lain enggak? Rasul mengatakan qala la, enggak. Rasul bilang enggak gitu. Illa an tatawwa. Nah, kecuali yang sunnah gitu ya. Artinya enggak ada kewajiban yang lain kecuali kalau mau terserah kamu yang sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan setelah salat puasa Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu? Kemudian Rasulullah mengatakan ada enggak kewajiban yang lain? La, enggak ada. Illa an tatawwa. Kecuali yang sunnah, artinya ada puasa sunnah juga. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Rasulullah memberikan kewajiban zakat, kan puasa, kemudian puasa salat, puasa, zakat. Hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban yang lain selain zakat yang wajib tadi itu? Rasulullah mengatakan la illa tatawwa. Enggak, kecuali tatawwa, artinya kecuali keinginanmu lah, terserah kamu mau salat mau sedekah apa enggak ya, sunnah. Qala fa adbara ar-rajul. Kemudian orang itu pergi. Wa qala, kemudian dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus. Demi Allah aku enggak nambah, enggak ngurang. Oke lah, ya cuma salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat selesai, aku enggak nambah, enggak ngurangi. Ya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Dia kemudian mengatakan orang ini beruntung kalau dia jujur. Artinya kalau dia jujur, benar-benar enggak ngurangi, enggak nambah, itu sudah layak dia untuk beruntung maksudnya. Sama lagi, artinya tadi ya, Rasulullah dengan kebijaksanaan, dengan juga kepemimpinannya, tahu Pak, berbicara kepada siapa? Berbicara kepada orang Badui yang baru ingin tahu tentang Islam. Kalau dikasih, kamu tuh harus sholat 5 waktu, kemudian 12 rakaat, kemudian ini, aduh berat Muhammad, udahlah kabur aja kan. Atau, kamu puasa, habis puasa tuh ada Senin Kemis, 3 hari dalam sebulan, kemudian ada puasa Arafah, puasa ini. Waduh, anak sholat aja belum, ya kan? Sudah ditambah ini itu, kan? Puasa aja belum, udah tambah itu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang baru masuk Islam, sampaikanlah begitu. Saya kasih kabar gembira. Kamu cukup dengan yang itu tadi wajib, selesai, beruntung masuk surga. Nah, jadi kita juga begitu kan. Kita tuh kadang-kadang membaca hadis-hadis itu ya begitu. Bahkan ada hadis mengatakan barang siapa mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga. Wa in zana wa in syarik. Apakah walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? Ya walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Nah, ya kan? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah pernah mengatakan kepada Umar, tapi jangan disampaikan ke banyak orang. Karena bisa jadi fitnah gitu ya. Nah, tapi hadis ini ada. Nah, kita juga ya mungkin kita bisa tahu lah masing-masing. Kalau kita nanti menyampaikan dakwah kepada orang lain, kita lihat orang ini baru masuk Islam kan, baru hijrah, baru baik, nggak usah suruh sholat duha, nanti lah sholat 5 waktu aja selesai. Udah pokoknya 5 waktu aja. Sudah dia continue 5 waktu, sudah dia aduh kita ini loh ada amalan yang lain kan, ini puasa ini loh ada amalan yang lain. Tapi kalau baru-baru kemudian kita kasih tambahan-tambahan, orang sudah malas lagi kan. Nah, Rasulullah dengan tadi itu jiwa kepemimpinannya, dengan kecerdasan beliau, dia tahu ini berbicara kepada siapa, orang Badui itu saja sudah selesai. Nah, kita kalau seumpamanya pakai hadis ini bisa juga gitu. Tapi ya tadi ya, kira-kira jadinya kita ini meremehkan atau jadi justru kita tertuntut untuk berbuat baik. Tapi hadis ini ada, perlu kita ketahui. Sehingga nanti ketika kita berdakwah kepada kawan-kawan kita lihat ya, oh ini orangnya sudah memang rajin kan. Pak Ghazali tadi kan dia sudah kasih yang banyak-banyak lah Pak Ghazali ini, sholat yang lain Pak kan gitu. Sholat wajib sudah ada halangan kan. Nah, orang belum sholat wajib ya sholat belum wajib lah dulu, udahlah itu loh. Gimana ada tambahan lain? Enggak, itu aja lah. Gitu kan. Nah, nanti kalau dia sudah sudah mulai konsisten. Begitu Pak Nasir mungkin ya. Jadi saya sampaikan hadis ini ya untuk kita lah sebagai maklumat ya. Tapi mudah-mudahan dengan ini nggak jadi kita langsung meremehkan. Berarti habis ini nggak sholat qabliyah, nggak sholat ba'diyah ya, enggak juga kan. Nanti supaya kita bisa menyampaikan kepada orang lain ya, untuk kawan-kawan yang ya mungkin baru hijrah, baru ikut awal-awal. Baru masuk Islam. Ya. Nah, baru masuk Islam. Kayak misalnya kayak Pak Jirzis ini yang baru datang. Wallahu a'lam. Ustaz, sekedar jawab aja dulu, ada orang yang baru masuk Islam itu baru tanya. Pas baru masuk Islam baru tanya, kamu punya anjing ya? Dibunuh aja anjingnya.
Nggak bener ya. punya, punya pacar putusin dulu. Dua orang baru masuk Islam. Salat aja belum. Setelah aja belum suruh bunuh anjing sama putusin pacar. Iya, sekedar ini. Tapi itu kisah nyata. Ya lah, mungkin banyak pengalaman Pak Didi ya. Iya, ya, ada teman-teman yang nggak ngerti, jadi langsung itu pertanyaan. Saya dengar kamu punya anjing, bunuh anjingnya. Bunuh, kaget. Itu orang lari bisa dari Islam itu kalau nggak ditenangin. Ustaz, masih seputar sholat nawafil ya, sholat sunat nih. Silakan Pak. Ini sudah pernah dijelangin tuh Pak. Mungkin buat remind saya agak lupa ininya. Mengenai sholat sunat rawatib di hari Jumat nih, yang mengiringi sholat Jumat. Apakah sama dengan kalau kita sholat duhur gitu? 4 rakaat sebelum 2 rakaat ini. Terus saya lihat kalau tadi kan saya Jumatan di masjid, ya selalu Jumatan di Pakistan. Itu habis sholat Jumatan itu banyak banget itu rakaatnya sampai kita mau keluar itu jadi susah karena sholat nggak selesai gitu lah. Nggak tahu 6 atau 8 bahkan. Kira-kira sholat apa itu? Oh ya. Ada secara persamaan kalau zuhur dengan Jumat ini di waktunya. Jadi secara persamaan itu di waktunya memang. Tapi memang ada perbedaan tentang kaifiatnya. Nah dari kaifiat itulah kemudian ada perbedaan juga dari sisi qobliyahnya. Maka memang tidak ada qobliyah Jumat. Artinya qobliyah Jumat itu tidak ada. Tapi sebelum sholat Jumat itu kita dibolehkan untuk sholat. Padahal kalau di sholat zuhur Pak, kalau matahari lagi terbit di atas itu, kita tidak boleh sholat. Tapi untuk sholat Jumat malah dikhususkan. Karena kita dianjurkan untuk datang ke sholat Jumat itu kan awal waktu ya, dan lebih dulu. Nah, disitulah kita boleh sholat. Jadi ketika matahari di tengah-tengah pun kita sudah di masjid, sebenarnya kita sholat. Maka sebanyak apapun kita sholat, dibolehkan. Itu diantara perbedaannya. Tapi qobliyah artinya setelah azan, kemudian qobliyah Jumat itu nggak ada memang. Kalau qobliyah zuhur ada kan. Terus gimana kalau sholatnya? Ini ada di sebagian masjid itu yang azannya 2 kan. Azan awal dengan azan kedua tuh. Nah, berarti kan ada waktu satu untuk kita sholat. Ya jangan sholat qobliyah Jumat, niat sholat yang lain. Sholat sunat mutlak, ya kan? Atau untuk mau sholat hajat. Itu kan bukan waktu larangan. Ya kan? Kemudian ada waktu juga luang. Tapi untuk qobliyah Jumat, itu memang tidak ada. Ya maksudnya, cuma yang pakai niat usolli qobliyah Jumat, tidak. Maka gunakan waktu itu untuk sholat-sholat yang dibolehkan. Sholat mutlak, sholat hajat, atau sholat apalah ya, yang bisa digunakan. Nah, itu perbedaan. Perbedaan kedua, dari sisi ba'diyahnya juga. Sama ya, ba'diyahnya juga. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, Rasulullah itu sholat 2 rakaat. Riwayat yang lain, sholat Rasulullah 4 rakaat. Nah, sehingga ada yang menggabungkan. Kalau Rasulullah di masjid itu dia sholatnya 4 rakaat. Artinya kalau dia ba'diyahnya, Rasulullah kan kadang-kadang ba'diyah ini kan kadang di rumah karena rumahnya dekat kan, kadang di rumah. Nah, kadang Rasulullah itu kalau tidak salah ini riwayat Ibnu Umar, kayaknya nanti itu ada pembahasan kayaknya di halaman sekitar 40-an itu ada pembahasan tentang sholat Jumat ya. Tapi nanti kalau pas kita lewati mungkin bisa lebih detail. Tapi ada 4 dan 2 rakaat. Nah, kalau tidak salah dari Ibnu Umar itu 4 rakaat, dari Aisyah 2 rakaat. Aisyah itu kan di rumah berarti, nah riwayatnya kan dari Aisyah kemungkinan di rumah. Jadi kalau qobliyahnya itu di rumah, maka 2 rakaat. Qobliyah, ba'diyah. Kalau habis Jumat, antum kemudian langsung pulang, maka ba'diyahnya 2 rakaat. Kalau semuanya antum ba'diyahnya di masjid, maka dianjurkan 4 rakaat. Itu riwayat yang ada, ya, riwayat yang ada. Nah, tapi kalau semuanya ada sholat yang lain, karena bukan waktu yang diharamkan, maka boleh saja. Ya kecuali bisa sahar sebenarnya kan itu kan waktu larangan. Kalau nggak ada sholat yang memang diqadha atau nggak ada sholat yang lain yang memang harus ditunaikan, maka tidak boleh. Tapi kalau sholat zuhur sampai asar deh, ini kan waktu yang terbuka untuk sholat. Mungkin dia sholat ba'diyahnya 4 rakaat, habis itu dia sholat hajat. Atau mungkin seumpamanya orang ini pernah ketinggalan sholat sebelumnya, dia harus mengqadha. Mungkin lah, Allah alam kan. Mungkin dia sholat Jumat kemudian dia sholat zuhur untuk mengganti yang pernah dia tinggalkan, atau sholat apa, Allah alam. Tapi ala kulli hal itu bukan waktu larangan, sehingga sholat apapun boleh sholat.
Oke, yang itu qobliyahnya ya. Kalau ba'diyahnya malah lebih dari 2 ya. 4 bahkan. Ya, ba'diyahnya ada 2 riwayat tadi. Kalau di masjid itu 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Tapi gimana kalau di rumah mau 4 rakaat? Silakan saja. Tadi ya. Jumat aja berarti Ustaz ya. Untuk Jumat, ya ada riwayat khusus untuk salat Jumat itu riwayatnya seperti itu. Oke, siap. Baik, saya dapat amanah untuk mengambil alih sebagai MC ini. Lanjut. Kita lanjutkan bacaannya, Ustaz. Silakan, Pak, silakan. Tadi sampai halaman berapa? Sampai halaman 33 ya, Ustaz Imamnya. 33. Alinea ke berapa nih, Ustaz? Alinea kedua. Sekarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan. Alinea udah lama saya nggak mendengar kata-kata alinea. Paragraf sekarang. Alinea tuh udah tahun 80 sekian dari ganti jadi paragraf. Ini bangsa kolonial nih. Enggak, masih alinea tuh masuk EYD 1972 EYD. Cuma tahun 80 udah diganti menjadi paragraf karena alinea berbeda ternyata dengan paragraf. Alinea kan yang bagian masuknya ini alinea ini kalau secara ini. Baik, siapa waktunya baca nih? Yang mau baca silakan. Yang MC tunjuk aja. Tadi saya nggak tahu sebelumnya. Pak Bambang nih, kalau saya nunjuk suka Pak Bambang. Oke. Oh, Bang. Baca doa sebelum sudah tidur dulu. Silakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengeran nggak, Pak? Jelas, Pak. Jelas banget. Jelas banget. Jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan seluruh sholat sunnah dan tawahu ini di dalam rumah. Terlebih lagi sholat sunnah, kehalangan gambarnya. Mengerjakan seluruh di dalam rumah. Terlebih lagi sholat sunat maghrib. Sama sekali tidak pernah dinukil dari beliau bahwa beliau mengerjakan di masjid. Beliau sangat keras dalam memelihara sholat sebelum subuh, yang hampir tidak pernah beliau tinggalkan. Begitu pula sholat witir, baik tak kala sedang menetap maupun ketika dalam perjalanan. Tidak pernah dinukil dari beliau bahwa beliau mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan selain dari sholat sebelum subuh ini. Para fuqaha saling berbeda pendapat mana yang lebih kuat antara sholat sebelum subuh yang menjadi perlambang permulaan amal dengan sholat witir yang menjadi perlambang penutup amal. Begitulah menurut penuturan Ibnu Taimiyah. Karena itu beliau mengakhiri 2 sholat ini dengan surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang kedua surat ini menghimpun tauhid ilmu dan amal, tauhid ma'rifat dan kehendak, tauhid akidah dan tujuan. Firman Allah, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, mengandung keesaan yang harus ditetapkan terhadap Allah, yang menafikan persekutuan dalam bentuk apapun, menafikan anak dan bapa untuk menggambarkan kesempurnaan keesaan, kekayaan dan keberadaan Allah sebagai tempat bergantung, menafikan sesama menyerupakan dan tandingan, mengandung penetapan segala kesempurnaan yang menafikan kekurangan. Semua ini merupakan himpunan tauhid ilmu yang menjelaskan berbagai macam golongan yang sesat dan syirik. Karena itu surat Al-Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran. Intinya berkisar pada penetapan dan pengabaran. Penetapan ada 3 macam. Perintah, larangan, dan pembolehan. Sedangkan pengabaran ada 2 macam. Pengabaran tentang Khalik, tentang asma, dan tentang sifat-sifatnya. Dan pengabaran tentang makhluk. Surat
Al-Ikhlas murni merupakan penggambaran tentang Allah, sifat dan asmanya, yang membersihkan pembacanya dari syirik ilmu. Sebagaimana surat Al-Kafirun yang membersihkan pembacanya dari syirik amal. Karena ilmu itu diposisikan sebelum amal, menjadi imam dan penuntunnya. Maka surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran, sedangkan surat Al-Kafirun menyamai seperempat Al-Quran. Karena syirik amal itu lebih mendominasi jiwa manusia untuk mengikuti nafsu, dan banyak dilakukan manusia, padahal mereka mengetahui dampaknya. Maka disebut penegasan tentang hal ini dengan firman Allah, katakanlah, hai orang-orang kafir. Karena itu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ini juga dibaca dalam 2 rakaat tawa apa ya tadi? Tawaf haji. Oh, tawaf. Karena haji merupakan syiar tauhid. Sebagaimana keduanya dibaca saat memulai amal siang hari dan mengakhiri amal malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbaring pada lambung kanan setelah salat sunat fajar. Ada 2 golongan yang berbuat secara berlebih-lebihan dalam hal ini. Ada yang mewajibkannya dari golongan ahli syahir, dan ada pula yang memakruhkannya dan bahkan menganggapnya bid'ah. Malik dan lainnya mengambil jalan tengah. Mereka membolehkannya jika dimaksud untuk mengistirahatkan badan, dan memakruhkannya jika menganggap pelaksanaannya sebagai sunat. Ya. Oke. Agak panjang, Pak ya? Iya. Minum dulu ya. Kasihan sampai sesak nafas. Karena alenianya panjang. Kata Pak Adi. Karena alenianya panjang. Ya. Di sini disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakan sholat tatawwu di rumah, dan tidak pernah diriwayatkan beliau sholat tatawwu di masjid. Ini sebenarnya tidak tepat, karena beberapa riwayat juga disampaikan Rasulullah pernah sholat sunnah itu di masjid. Salah satunya riwayat Bukhari. Saya sampaikan di sini dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajadataini qabla dhuhri." Aku sholat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur. Artinya kalau Rasulullah dengan beliau, ya berarti kan di masjid. Ya kan? Wa sajadataini ba'dal maghrib. Kemudian setelah maghrib. Wa sajadataini ba'dal isya. Ya, 2 rakaat setelah isya. Wa sajadataini ba'dal jumu'ah, dan 2 rakaat setelah Jumat. Artinya kan Umar bin Khattab melihat berarti itu dilakukan di masjid. Dan riwayat lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat ba'diyah maghrib di masjid. Dan bahkan ada sholat yang namanya sholat awabin. Sholat tawabin ini sholat yang dilakukan antara maghrib sampai isya. Yang itu pernah diriwayatkan juga Rasulullah sholat di masjid antara maghrib sampai isya. Artinya untuk sekedar memberi keterangan saja ya. Jadi karena memang ada riwayat itu yang kadang-kadang menyebutkan tidak pernah, tapi pernah begitu ya. Mungkin pernah diriwayatkan, kita baca di sini bagaimana Aisyah pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW kencing dalam keadaan berdiri. Tapi ternyata sahabat Hudzaifah kalau tidak salah pernah melihat Rasulullah kencing berdiri gitu ya. Artinya kalau riwayat Aisyah kadang-kadang ya yang beliau tahu di rumah begitu ya. Sementara di luar rumah kadang-kadang ada sahabat yang lain begitu. Ada yang lain mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah mengangkat tangan dalam berdoa kecuali di 3 tempat. Ya, ABC. Sementara ada riwayat dari sahabat-sahabat yang lain tuh yang menunjukkan Rasulullah juga sering sekali mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, kadang kita ya, hadis seperti ini nih kita pahami betul-betul sehingga ya kita tahu oh ini pendapat ulama pula berdasarkan hadis fulan. Nah, hadis itu dari sahabat A, karena nggak semua sahabat itu kan seragam mengetahui Rasulullah. Ada sahabat itu yang nggak banyak berinteraksi dengan Rasulullah, sehingga saya nggak pernah melihat Rasulullah A. Bukan berarti sahabat yang lain nggak melihat. Gitu kan? Sehingga ada riwayat dari yang lain, oh sahabat pernah melihat Rasulullah B. Ternyata yang dikatakan tadi nggak pernah B, ternyata pernah B. Seperti ini tadi ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah sholat sunnah di masjid.
Bahkan Rasulullah pernah sholat tarawih kan di masjid. Jadi qiyam Ramadan itu Rasulullah ke masjid. Ya, di hari pertama Rasulullah sholat di masjid. Ya, sebelum-sebelumnya Rasulullah sholat di rumah. Kemudian pernah Rasulullah sholat di masjid. Akhirnya sahabat ngikut. Yang kedua harinya sahabat ngikut juga semakin banyak. Yang ketiga harinya sahabat ngikut. Lebih banyak lagi sampai masjid penuh. Hari keempat Rasulullah tidak keluar. Ini jelas hadisnya. Artinya sholat tarawih itu kan sunnah ya. Nah, dan itu Rasulullah melakukannya di masjid. Sahabat-sahabat ikut. Nah, berarti dari sini maka bukan berarti kita menyalahkan salah ini Ibnu Qayyim ya. Namanya ulama mungkin ada satu dua kekurangan ya. Saya perlu jelaskan di sini. Disinilah kemudian boleh kita sholat qobliyah atau ba'diyah di masjid. Tetapi ulama sepakat bahwasanya kalau keadaannya biasa, nggak ada keadaan khusus ya, maka sholat di rumah itu untuk sholat sunnah memang lebih diutamakan daripada sholat di masjid. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu. Contohnya keadaan tertentu apa? Rumahnya agak jauh gitu kan. Sehingga tidak bisa dia kalau dia nunggu sholat di qobliyah di masjid, di rumah, nanti sampai masjid udah ketinggalan beberapa rakaat. Sehingga harus datang memang sebelum azan dia sudah di masjid, qobliyah dia di masjid. Keadaan-keadaan seperti ini kan, ya bisa dikatakan justru lebih baik sholat qobliyah ba'diyah di masjid. Karena tadi, kalau dia memaksakan di rumah justru dia ketinggalan sholat wajibnya. Atau ba'diyahnya mungkin, ba'diyah berarti bisa di rumah. Tapi di rumah keadaan berbeda. Ketika kita pulang, anak istri sudah minta keinginannya masing-masing, gitu kan. Kemudian di rumah mungkin tidak bisa sefokus ketika kita di masjid. Jika kita di rumah mau ba'diyah, TV nyala, anak nangis, istri minta beli beras, nah repot lagi kan. Ya sudahlah, ba'diyah di masjid dulu, mumpung bisa fokus. Nah kan begitu. Artinya keadaan-keadaan seperti itu, maka membuat fadilah tadi bisa berbeda ya, bisa berubah. Tapi kalau keadaan normal, rumah dekat, dan tidak ada hal-hal yang itu, diutamakan di masjid, karena Rasulullah dalam salah satu sabdanya mengatakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kemudian hadis yang lain, hiasilah rumah kalian dengan salat dan bacaan Quran. Kalau salat wajib, ya kita di masjid. Tapi jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan, salat tidak pernah, ngaji juga tidak pernah, ya sehingga kalau ada aneh-aneh begitu ya, kalau ada aneh-aneh ya wajar lah, orang tidak pernah sholat di rumah, tidak pernah ngaji di rumah, sehingga ya banyak makhluk-makhluk yang lain yang meninggali di situ. Nah itu ya tentang sholat tatawwu tadi, sholat sunnah. Bahwasanya Rasulullah beberapa kali pernah sholat sunnah di masjid. Kemudian ada terutama untuk Pak Adi, Pak Ghazali sama Mas Abe itu. Kenapa itu? Ya kan sendiri di rumah. Nggak ada alasan untuk sholat nggak di masjid. Oh iya ya. Wah. Kecuali kalau tempat jauh. Di Dede penuh sering tiap minggu dipakai ngaji Pak Dede. Iya, mengerti. Siap. Alhamdulillah. Ya, kemudian ada surat-surat tertentu yang kadang-kadang Rasulullah juga membaca, tapi bukan pembatasan, Pak ya. Artinya gini nih. Rasulullah qobliyah subuh itu beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Apakah harus itu yang kita baca? Nah, Rasulullah ngasih contoh tapi bukan membatasi. Ini juga pernah kita singgung ya. Artinya Rasulullah ngasih contoh qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tapi kalau semuanya kita memang mau bacanya qul huwallahu ahad sama qul a'udzu falaq, silakan. Mungkin kita tidak semuanya hafal secara lancar qul ya ayyuhal kafirun. Muter-muter tidak selesai kan? Qul ya ayyuhal kafirun wa ta'budun wa antum abidun ma'bud wa la na'budu wa antum muter-muter. Selesai. Aduh, hafalnya apa ya sudahlah. Sah gitu ya. Maka tadi apa yang dicontohkan dari Rasulullah seringkali bukan untuk pembatasan. Artinya kalau enggak itu berarti tidak sah. Enggak. Tapi sekedar contoh. Bahwasanya setelah Al-Fatihah itu baca surat. Rasulullah baca surat ini. Kalau kita baca yang lainnya silahkan. Dalam Al-Quran dikatakan faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah apa yang memudahkan bagi kalian. Kalau kita mampu, maka kita dapat fadilah. Fadilah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi membaca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Nah, ini sering sekali dibaca salat sunat tawaf jika Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Karena memang fadilah dua surat ini sangat besar, terutama dari sisi tadi ya tauhid kita. Kita mengisahkan Allah betul-betul. Kemudian yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, kita mengisahkan Allah dalam ibadah. Kalau dalam tauhid keyakinan kan qul huwallahu ahad. Kalau dalam ibadah ya tauhid ibadah itu ada di qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
pun dia akan menyembah. Ya. Kalau yang qul huwallahu ahad itu kan Allah itu cuma esa satu, udah anak, tidak diperanakan dan sebagainya. Kemudian setelah sholat sunnah fajar, Rasulullah biasanya rebahan, baringan tetap. Karena beliau sholat malamnya panjang, sehingga beristirahat sebentar untuk melanjutkan sholat subuh nanti panjang. Nah, apakah rebahannya Rasulullah ini sunnah atau tidak? Gitu kan. Nah, tadi sudah disampaikan, berbeda pendapat. Tapi kalau seumumnya antum qobliyah subuhnya di masjid, ya tidak usah digunakan. Karena qobliyah subuh di masjid, habis qobliyah, Rasulullah baringan nih, rebahan. Akhirnya rebahan di masjid. Disiram marbotan. Orang mau sholat subuh malah rebahan. Tapi kalau semuanya di rumah tadi ya, kalau di rumahnya dekat, memungkinkan, ya silahkan. Apalagi kalau semuanya di masjid itu memang waktunya agak panjang. Kalau subuh biasanya 15 menit, atau bahkan ada yang 20 menit. Ya monggo, silahkan. Nah, itu dilakukan Rasulullah. Kalau kita niatkan mencontoh Rasulullah SAW, silahkan. Walaupun sebenarnya ya, sebabnya itu karena Rasulullah malamnya sholat panjang gitu. Beliau rebahan. Nah ini kita malam tidak sholat panjang, baru juga bangun gitu. Qobliyah terus rebahan lagi dengan anggapan ngikuti sunnah Rasul. Tapi sholat malamnya tidak ngikuti sunnah Rasul. Tapi ala kulli hal ya Rasulullah pernah melakukan, ya mudah-mudahan lah. Ya, dengan niat mengikuti Rasul, cinta Rasul, itu juga sudah mendapatkan pahala dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Hongkong gimana? Di Hongkong dingin, enak nerusin lagi. Habis itu nggak bangun subuhnya. Baringan-baringan ketiduran tiba-tiba. Subuhnya ya di sini Ustaz, jam 5.50 hampir jam 6. Jadi panjang ininya malamnya. Oh gitu ya. Jadi Pak Ghazali panjang tidurnya dia. Tapi kata para ulama kita dulu, musim dingin itu nikmat. Betul. Bagi Puasa ulama pendek, ya. puasanya pendek, sholat tahajudnya panjang. Sholat tahajudnya panjang. Bagi kita juga nikmat. Tidurnya bisa panjang, kerjanya dikit. Karena beda kelas itu ya. Kelas ulama, kelas amatir ini memang senang musim dingin karena panjang malamnya untuk tidur. Wallahu a'lam. Silakan, ada tambahan atau pertanyaan? Kembali ke Pak Adi. Baik, kalau kita lanjutkan, ya udah jam 11, kita lanjutkan bacanya atau mau pertanyaan bebas? Gimana Ustaz? Mau nambah lagi? Silakan, terserah untuk gimana? Ustaz Imam atau jamaah yang lain? Ya? Pertanyaan aja pertanyaan. Bacanya dicukupkan kali Pak Adi. Oh iya. Kebetulan sudah pas Alenia terakhir kan? Alenia lagi. Nanti kan judul baru deh. Oh, ini tuntunan, berikutnya tuntunan tentang sholat malam ini. Nah. Alinenya pendek-pendek. Kalau kita lanjut panjang. Panjang nih Ustaz. Kayaknya kita cukupkan untuk yang ini bacanya. Silakan teman-teman untuk kalau ada pertanyaan bebas. Pak Didi mau menambahkan beberapa kisah-kisah? Ya. Udah tadi. Alhamdulillah. Mas Andri gimana? Kayaknya mau ada sesuatu yang mau ditanyakan. Iya tuh. Ketahuan dari kacamatanya. Belum Pak. Kacamata. Belum ada pertanyaan Pak. Jirjis tuh dari tadi udah. Iya. Tadi kita alhamdulillah nih Bang Jirjis sama Bang Abed Jumatan tadi sama-sama. Oh, ikut Jumatan akhirnya? Iya. Dibolehkan Pak ya Jumatan di sana? Setelah bubaran datang polisi tadi. Baru ada polisi. Iya. Gitu ya? Sekarang berat loh dendanya. Kita beberapa organisasi Islam lagi ingin mencoba menegur diri sendiri juga itu karena ininya beberapa wilayah Yau Sintong sama ini mau di lockdown. Weekend besok lockdown minggu depan. Jadi beberapa distrik mau lockdown. Nggak boleh keluar masuk. Nggak bisa keluar masuk, waduh. Iya, pakai polisi. Besok Pak Sidik, besok. Karena ada gugus, ada beberapa gugus. Setiap hari nambah terus orang sakit di situ. Makanya kita sebenarnya pingin sekali menegur orang-orang yang melakukan sholat Jumat itu karena jadi ketidakpatuhan sama ini kan.
yang menyelenggarakannya terutama. Tadi ada polisi tadi. Memang iya, saya yakin Di masjid mana? bermasalah. Jadi di beberapa grup saya lihat itu kemungkinan besar bermasalah itu, karena sengaja melawan. Sekarang dendanya berapa? 25.000 ya dendanya. Wow. Sama penjara. Waduh. Ya. Kita juga harus simpati dong sama CCTV dokter-dokter. kena tuh Mas. Berapa dokter itu udah kerja 26 jam sehari, mereka udah kasihan, mereka nggak ketemu keluarga beberapa bulan loh itu. Karena kapasitasnya sekarang kan 2 bulan terakhir ini kan melonjak luar biasa. Kita harus simpati dan empati juga tuh sama dokter-dokter yang bertungkus lumus ini menghadapi pasien yang nggak ini. Nah, sementara orang sengaja tidak mengacuhkan. Gitu. Ya mudah-mudahan disesuaikanlah hukumannya buat mereka. Alhamdulillah masih dilindungi Allah. Yang lain? Itulah cara Allah melindunginya. Dengan patuh, dengan kepatuhan, dengan aturan. Ya. Gimana? Masih ada? Cukup kayaknya Pak. Ya cukup Pak Adi. Baik. Kalau sudah nggak ada, kita mungkin akhiri sesi malam ini. Alhamdulillah, malam ini kita belajar banyak, diskusi juga berkembang tadi. Dan menurut saya, hal-hal yang kita diskusikan tadi ada hal yang sangat praktis, yang kita hadapi setiap hari, dan memberikan motivasi kepada Pak Fajar. Selamat datang. Aduh. Baru muncul, Pak Fajar. Kita ada host baru ya. Namanya host ya. Wah. Kan ada habisnya, dia baru datang terakhir. Maafkan, ampunkan juga gitu kan. Dapat ampunan juga Pak ini, Mas Fajar.